Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wulandari, saya mahasiswa dari IAIN Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Untuk adik-adik semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan malas belajar ya. Sebelumnya, jangan lupa mengisi daftar kehadiran kalian yang telah tersedia di e-learning kalian masing-masing ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Terjemahan dari Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 yaitu demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Berikutnya yaitu mufradat dari Quran Surat Asy-Syams. Wasyamsu dan matahari, waduhaha dan waktu duhanya, wal qamari bulan, talaha mengiringinya, an-nahari siang, jallaha malam, yaghsyaha menutupinya, as-samai langit, banaha pembinaannya. Yang selanjutnya masih dengan mufradat yaitu al-ardi bumi, tohaha penghamparannya, nafsin jiwa, sawaha penyempurnaannya, fa'alhamaha maka Allah mengilhamkan, fujuraha kefasikannya, wa taqwaha ketakwaannya, khad sesungguhnya, aflaha beruntung, zakaha mensucikan jiwa, khoba merugilah, dasaha mengotorinya. Yang selanjutnya yakni penjelasan mengenai Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 7. Surat Asy-Syams berisi dorongan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Surat Asy-Syams terdiri dari 15 ayat. Kata Asy-Syams yang berarti matahari diambil dari ayat pertama. Tujuan utama surat Asy-Syams adalah anjuran untuk melakukan aneka kebajikan dan menghindari dari keburukan. Berikutnya yaitu masih mengenai penjelasan dari Quran surat Asy-Syams yaitu menurut Tobai. Surat ini mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia yang mengenal takwa dan kedurhakaan berdasarkan pengenalan yang dilakukan Allah kepadanya adalah dengan mensucikan dan mengembangkan dirinya dengan baik, serta menghiasinya dengan ketakwaan dan menghindarkannya dari segala kedurhakaan. Yang kedua, menurut Sayyid Qutb, secara singkat melukiskan surat ini sebagai uraian menyangkut hakikat jiwa manusia, serta potensi naluriah yang suci, peranan manusia terhadap dirinya, dan tanggung jawab menyangkut kesudahan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu menurut Al-Biqai, tema surat ini sebagai bukti tentang kekuasaan Allah mengendalikan jiwa manusia yang merupakan matahari jasmani menuju kebahagiaan atau kesengsaraan, sebagaimana kuasanya mengendalikan matahari bahkan seantero alam raya ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna yang terkandung dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10.
Pada ayat 1 sampai dengan 7 menunjukkan sebagian dari keluar biasaan ciptaan Allah, yaitu matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan juga jiwa manusia. Semua itu teratur dalam hukum Allah yang biasa disebut dengan sunnatullah. Berikutnya ayat ke-8 yaitu menjelaskan tentang pengilhaman mengenai ketakwaan dan juga tentang kefasikan. Sedangkan pada ayat ke-9 dan ke-10 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya yang ada di atas. Berikutnya kita akan membahas mengenai pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Pelajaran yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang memiliki tabiat, potensi dan kecenderungan ganda, yakni cenderung positif ke arah baik dan cenderung negatif ke arah buruk. Yang kedua, Allah menganugerahkan manusia potensi untuk mengetahui hal-hal mendasar menyangkut kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, daya manusia sangat banyak dan dapat terus dikembangkan. Yang keempat, manusia tidak dituntut untuk membunuh dan memendam nafsunya. Dan yang terakhir yaitu penyucian jiwa adalah upaya sungguh-sungguh agar matahari kolbu tidak mengalami gerhana dan bulannya selalu memberi penerangan. Demikian penjelasan mengenai Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Untuk adik-adik semua, silahkan kalian renungi dan kalian perhatikan mengenai penjelasan dari Quran surat Asy-Syams tersebut. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Demikian pertemuan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.